Pada tahun 2021, lebih dari 360.000 orang meninggalkan California, negara bagian Amerika Serikat. Mereka berpindah ke negara bagian seperti Texas, Arizona dan Washington. Tetapi sebagian besar dari mereka yang bermigrasi ke luar negeri, yaitu Meksiko. Perpindahan orang-orang ini dilakukan bukan karena tidak ada alasan, mereka bahkan bisa hidup dengan nyaman di Meksiko hanya dengan setengah biaya di Amerika. Kemampuan untuk bekerja di mana saja membuat 62% orang Amerika mempertimbangkan untuk pindah ke wilayah baru. Beberapa orang California dapat dengan mudah bekerja dari jarak jauh, yang lain tinggal di Meksiko, tetapi masih berangkat kerja setiap hari di California. Banyak orang yang bepergian yang benar-benar tinggal di Meksiko, yang sebenarnya bekerja di Amerika Serikat. Namun, banyak kritikus berpendapat bahwa orang Amerika menaikkan biaya perumahan untuk penduduk setempat dan harga mereka keluar dari pasar. Jadi berapa lama tren ini akan bertahan? Dan apa saja konsekuensinya? Hai, sebelum melanjutkan video ini, dukung kami dengan like, komen, share dan subscribe. Dalam hal migrasi Amerika ke Meksiko, sebagian besar orang Meksiko pindah ke Amerika untuk meningkatkan kehidupan mereka secara ekonomi. Tetapi fakta yang kurang diketahui adalah bahwa secara historis, orang Amerika telah berbondong-bondong ke sana Meksiko untuk alasan yang sama. Setelah Meksiko memenangkan kemerdekaannya dari Spanyol pada tahun 1821, ribuan legal dan imigran ilegal Amerika menetap di Meksiko Utara untuk mencari tanah, peluang perdagangan dan pertanian. Dan ketika Meksiko menghapuskan perbudakan pada tahun 1829, beberapa rute bawah tanah, rel kereta api membentang ke selatan menuju Meksiko, Texas. Diperkirakan sekitar 5 hingga 10.000 budak melarikan diri ke Meksiko. Pada tahun 1924 patroli perbatasan Amerika dibuat, dan sejak saat itu, jutaan orang Amerika telah mengunjungi, berlibur, dan pindah ke Meksiko. Pada tahun 2020, 800.000 orang Amerika tinggal di Meksiko. Migran ini dapat dibagi menjadi 3 kategori, pensiunan, bekerja profesional dan bagian terbesar dari populasi, orang Amerika Meksiko kembali ke akar mereka. Meningkatnya migrasi Amerika ke Meksiko, warga memberi jalan untuk meningkatkan investasi dan pembangunan, menciptakan peluang bagi lebih banyak orang Amerika untuk berpindah. Meningkatnya biaya hidup mungkin merupakan salah satu pendorong terbesar di balik fenomena ini. California menempati urutan nomor 2 di negara bagian termahal di negara itu untuk hidup, menurut sebuah studi oleh Credit Karma. Untuk apartemen 1 kamar tidur kami di Hollywood Utara, kami membayar 25 juta rupiah sebulan dan itu hanya untuk sewa saja. Kami pindah ke Meksiko pada November 2020, jadi masih di tengah-tengah COVID-19 dengan harga sewa 13 juta rupiah, yang mencakup 2 kamar tidur, 3 kamar mandi, studio musik, kata salah satu imigran. Perawatan kesehatan adalah faktor penting lain yang banyak dipertimbangkan saat pindah ke Meksiko. Amerika Serikat menghabiskan lebih banyak untuk perawatan kesehatan daripada negara lain manapun di dunia. Tetapi satu penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kinerja dan kualitasnya menempati urutan terakhir negara berpenghasilan tertinggi. Anda tahu, saya mendapat perawatan gigi dan semacamnya. Maksudku, Meksiko bertanggung jawab menyelamatkan gigiku. Saya pergi ke ahli alergi di Los Angeles dan diberitahu bahwa saya tidak punya cukup uang untuk membeli suntikan alergi yang sebenarnya saya butuhkan. Dan itu adalah salah satu janji pertama yang saya buat di Meksiko dengan ahli alergi dan dokter kulit. Saya tidak hanya dapat membeli suntikan alergi di sini, tetapi juga seperti konsultasi dengan ahli alergi saya dan dokter kulit yang berkoordinasi dengan dokter perawatan primer kami. Pandemi benar-benar mengubah dinamika, tetapi karena orang-orang tiba-tiba harus membayar pajak di Amerika, tingkat kejahatan, politik, semua hal yang dilakukan orang tidak senang dengan di California ingin datang ke Meksiko. Dan tiba-tiba sadar, mereka bisa selama punya internet bagus, bisa datang Meksiko dan beli tempat tinggal di kondominium sambil menatap lautan dan bekerja dan menikmati gaya hidup yang berbeda.
Ini adalah perbatasan Amerika-Meksiko di Tijuana. Setiap hari, sekitar 200.000 orang bolak-balik antara kedua negara. Banyak dari mereka bekerja di California dan tinggal tepat di bawah perbatasan di Baja, California karena kedekatannya. Banyak orang bekerja di San Diego tetapi tinggal 9 mil jauhnya di Tijuana. Saya masih bekerja di Amerika Serikat. Saya seorang pelatih di community college dan semua bisnis saya ada di Amerika Serikat, jadi saya bolak-balik setiap hari. Menunggu untuk melewati perbatasan berkisar dari beberapa menit hingga beberapa jam. Untuk menghindari waktu tunggu yang lebih lama pada jam sibuk, Tony menurunkan mobilnya di area struktur parkir di tepi perbatasan dan berjalan di sepanjang jalan. Pada hari-hari yang lalu lintasnya tidak padat. Saya akan mengemudi dan kemudian hari-hari di mana benar-benar sibuk, seperti rata-rata, seperti Senin, Rabu, Jumat, itu adalah hari-hari sibuk. Aku akan meninggalkan mobil saya dan saya hanya akan berjalan. Sangat mudah masuk ke Meksiko. Itu hanya bagian yang sulit, keluar dari Meksiko, yang bisa memakan waktu berjam-jam. Tapi saya belajar jika saya bisa bepergian dengan berjalan kaki, itu mengurangi waktu perjalanan saya paling lambat 2 jam. Agen real estate di Baja California juga mengalami peningkatan jumlah orang mencari untuk membeli properti yang tidak selalu menginginkan tempat tinggal permanen Meksiko. Kritik terhadap tren migrasi ini mengatakan bahwa, orang Amerika membeli atau menyewa properti di Meksiko dengan harga premium dan harga lokal keluar dari pasar. Lingkungan tertentu, sekarang menjadi terlalu mahal bagi warga Meksiko. Katakanlah, sebuah apartemen dapat dibeli karena mereka menghasilkan uang di Amerika. Bagi mereka yang memiliki visa sementara, bekerja dari jarak jauh memungkinkan mereka untuk terus membayar pajak mereka ke Amerika tanpa membayar apapun ke Meksiko. Dan ada beberapa bagian Meksiko yang dikenal sebagai zona turis gratis. Visa tidak terdeteksi di bawah radar. Konsepnya adalah bahwa orang Amerika yang menghabiskan uang mereka di Meksiko masih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Ini dapat dimengerti mengapa banyak orang Meksiko, mereka menginginkan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Jadi mereka mencoba melintasi perbatasan ke Amerika sementara orang Amerika melakukan kebalikan total. Mereka merasa seolah-olah uang yang dibawa pasti dapat membantu membangun jalan yang lebih baik. Mereka membantu perekonomian hanya dengan mendatangkan dolar, sehingga mereka dapat memasukkannya ke dalam apapun yang mereka inginkan. Sangat penting bagi mereka untuk mengurangi dampak ekonomi kemanapun kami pergi, dan mereka mencoba melakukannya dengan menyoroti grup dan layanan lokal, usaha kecil, dan mereka sangat sadar di mana mereka membelanjakan uangnya. Beberapa orang berpendapat bahwa komunitas tempat orang Amerika berpindah tidak sama dengan tempat tinggal penduduk setempat. Daerah-daerah itu memiliki lebih sedikit kejahatan, lebih mahal, dan cenderung lebih dekat pantai dan tempat wisata lainnya. Orang asing atau orang Amerika hanya akan tinggal di tempat tertentu dan tempat-tempat ini terutama ditargetkan untuk orang Amerika. Orang Tijuana setempat tidak akan tinggal di tempat-tempat ini, seperti di sana gedung-gedung tinggi dan sejenisnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Dukung kami untuk membuat video setiap hari dengan like dan share video ini. Terima kasih.